Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sirah nabawiyah kita tentang Fathul Makkah, yaitu pembebasan kota Mekah. Dari 10 tahun perjanjian damai, 2 tahun berjalan terjadi pelanggaran perjanjian oleh orang Quraisy. Akhirnya Nabi merahasiakan keberangkatan pasukan ke Mekah. Ada yang mencoba bagi informasi, tapi Allah jaga sehingga informasi penaklukan Mekah pun tidak bocor sampai ke Mekah. Dan berangkatlah Nabi bersama 10.000 pasukan. Itu batang. Bila Nabi berangkat tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan Madinah Nabi menyerahkan kepada Abu Raham Al-Ghifari. Dan pasukan itu berangkat, sampailah pasukan kaum muslimin yaitu di daerah namanya Al-Juhfah. Juhfah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari Madinah umrah sekitar 180 kilo lain menjalang masuk Mekah. Jadi sekitar 180. Kalau dari Madinah bana sekitar sampai 150 kilo. Tinggal 180 kilo lain, ya. Bersoboklah Nabi dengan siapa? Paman beliau, Abbas, bersama istrinya dan keluarga beliau. Paman Nabi. Mangatu ternyata orang ko hijrah untuk menyatakan masuk Islam. Dan di sekolah apa? Paling bahagia Nabi. Paman beliau masuk Islam. Dan di sekolah lah Abu Bakar menangis mencaliak paman Nabi masuk Islam. Tabayang di Abu Bakar ko siya ko ayah nolo lah nan masuk Islam. Tapi Abu Bakar mengecek Islamnya Abbas ko lebih disenanginya daripada Islamnya ayahnya, kecil Abu Bakar. Karena anan disanangi Nabi, sanang lo hatinya. Amar itu cara sahabat ke Nabi. Sanang Nabi, sahabat ko satu lo sanang. Bahkan tak jarang sahabat ko menangis sama jo Nabi. Dan sahabat tak tahu ana ditangihan. Nabi menangis, sahabat satu lo nangis. Sehingga Nabi bantanya, bakok kalian menangis? Ndak ada dah, dan kau nangis kami nangis lah. Gitu. Tu yo istilahnya. Yo wanasahati antara Nabi dan para sahabat. Begitu kecintaan. Masya Allah. Kemudian bersobolus dengan siapa? Anak paman beliau atau sepupu, namanya Abu Sufyan bin Al-Harith, dan anak etek beliau Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi Nabi ko punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ko punya ayah namanya Abdul Muttalib. Kakek Nabi ko punya anak berapa ibu? 6 balik. Dari orang siswa 6 balik. Laki-laki 10 padusi baranam. Laki-laki berapa? 10 padusi baranam.
Dari laki-laki yang 10 ko salah satunya Abdullah ayah Nabi. Siapa? Abbas, itu paman Nabi dah. Kemudian siapa? Abu Talib, Hamzah, Abu Lahab, itu paman apa kontan tu. Siapa? Al-Harith. Abu Sufyan bin Al-Haris ko. Kalau apa baru sanak ko anak no. Kalau sanak no dah sepupu. Datanglah Abu Sufyan bin Al-Haris ko menemui Nabi. Dan Abu Sufyan bin Al-Haris ko nyo diberi kelebihan oleh Allah santiang mengecek lah. Lobi-lobi diplomat ulung lah. Kalau mengecek santiang. Kalau kamaswang membangkian semangat orang, orator lah santiang. Dan yang dipakai oleh orang Quraisy membangkian semangat perjuangan, semangat parang, semangat permusuhan kan Nabi itu dulu. Sianonya Abu Sufyan Al-Haris, sepupu Nabi kan. Dan jo Nabi hampir sepangkatan umuannya. Kalau waktu ketek kawan sepamainan dan sayang sangat ke Nabi. Sangatlah kesayangnya ke Nabi. Dan orang menyangka waktu itu ketika Nabi membawa agama Islam, inyolah orang nan ka menolong Nabi kah. Detuna lah kira-kira. Siapa nak nolong na? Siapa kendak Abu Sufyan Al-Haris tu? Sepupunya tu sangatnya sayangkan Nabi Muhammad tu macam. Rupanya inyolah nang kare nolong. Aku ndak takut-takut siapa itu. Dan kata-katanya banyak menyakitkan hati Nabi. Lah banyak membuat taibo hati Nabi. Dan asuang-asuangannya lah banyak membuat Nabi tersiksa, menderita di Makkah. Kini tibonya ke masuk Islam. Sepupu tadi. Sehingga datanglah nyoka Nabi. Tapi dia lakang sampiangnya. Nabi kan selama jalan. Ya Muhammad. Ani yang senabinya. Ani yang senabi. Tak jawab dia Nabi. Dipanggil. Ya Muhammad. Ani yang senabi. Akhirnya datanglah Ali. Ali kau siapa? Sepupunya apa dan sanak tiganya kah? Abu Talib, ayah Ali dah. Al-Haris, ayah Abu Sufyan. Nabi Muhammad, Abdullah. Kau dan sanak apa tiga kah? Tahunya, berarti dan sanaknya lo kan? Abu Sufyan Al-Haris kau. Ditamunya Abu Sufyan. Ndak mau itu cara datang doh. Kalau engkau ingin Nabi itu menerima engkau, datang dari muka. Tak bimbau-bimbau dengan itu dah. Datang dari muka, sampaikan seperti yang disampaikan oleh saudara Nabi Yusuf ke Nabi Yusuf. Saudara ke saudaranya. Dan Nabi itu orangnya dia tahunya kelemahan Nabi ko dek Ali ko. Kalau Nabi lah ada orang membaca sesuatu dari ayat Al-Quran, Nabi itu dulu hatinya dibaca, dia ajarlah dia Ali ko ayatnya. Atau surah Yusuf ayat 91. Ayatnya, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Laqad atharakallahu alaina. Sungguh demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan, memuliakan engkau dibanding kami. Itu ayat Quran. Dan sesungguhnya kami koyolah sabana-bana babuek salah. Ayat Quran ni baca. Dicubonyolah di Al-Haris ko, Abu Sufyan bin Al-Haris ko dari
Muka datang, ya Muhammad, laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Kaji Nabi cek Qurannya. Nabi nang ayat Quran konya langsung lintuh hatilah. Wahai Muhammad, sungguh Allah telah melebihkan engkau dari kami. Lah banyak kelebihan engkau dari kami. Dan kami kuyulah sabana-bana salah. Dijawab di Nabi jo ayat sambungannya loh, ayat 92. Qala la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan untukmu hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan sungguhnya dialah Allah yang maha penyayang di antara penyayang. Akhirnya nyo masuk Islam. Kecil kali ndak betul kecil mu tadi. Betul kan? Datang dari muka. Itu sana kan? Akhirnya masuk Islam lah Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau. Dan sejak beliau masuk Islam, kau apa ibu? Inyo ndak pernah berbuat satu kesalahan pun. Iu bana sungguh-sungguhnya. Ndak do nyubek salah. Baik diriwayatkan dari sahabat atau dari Nabi sekalipun, ndak ada pernyataan dari para sahabatnya pernah menyelisihi Nabi atau berbuat salah, dosa kesalahan apapun. Ia bana sungguh-sungguhnya. Sehingga Nabi berkata kepada Aisyah, istri beliau, li tahu engkau siapa? Ke rumah Nabi kan di Sempeng Saji itu. Nan duduk tu li tahu. Itu saudara aku. Sepupu. Itu dan sana ambo. Kenapa? Inyo yang pertama tiba kon saji. Inyo yang paling kemudian pulang. Itu Abu Sufyan bin Al-Harith. Siapa yang pertama datang? Sepupu Nabi kau. Siapa yang kemudian pulang? Ainyo lah. Kemudian nyo meninggal bila ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika nyo masuk Islam tadi dibacalah dek Abu Sufyan Al-Harith ko salah satu syair, aku dibimbing dan diberi hidayah ke jalan Allah oleh orang yang selama aku usir dengan gigih selama ini. Ambo dibimbing dan diberi hidayah oleh Allah dengan orang yang selama aku ambo usir dari Makkah dengan gigihnya. Mendengar tu ditapuak di Nabi Dado Abu Sufyan bin Al-Harith tadi. Yo, engkau telah mengusirku dengan gigi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka lanjutlah. Jadi itu bersobok di perjalanan Abbas beserta keluarganya dan Celai Al-Harith sepupu Abu Sufyan Al-Harith sepupu Nabi. Kemudian sepupu beliau cek dari Etek, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah. Etek, anak dari Etek Nabi. Kemudian sampailah pasukan kaum muslimin ko di Maru Zahran. Maru Zahran itu terkenal di situ ada sebuah lembah Fatimah. Lembah Fatimah ko jaraknya ke Makkah 30 kilo leh. Berarti lampiang lah. Lah dakik 30 kilo leh sampai. Kemudian Nabi memerintahkan tolong idukan api. Setiap pasukan idukan api cek. Iko untuk biar nampak yo banyak. 10.000 api unggun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilakukanlah oleh sahabat. Dan Nabi menugaskan penjagaannya kepala istilahnya petugas penjagaan kau kepada Umar bin Khattab. Ini pimpinannya.
untuk penjagaan pasukan. Kemudian Abbas kan 30 kilo lainnya. Abbas kok kan baru masuk Islam. Nanti bayang dinyo. Iko kan pelanggaran perjanjian. Kalau ada orang melanggar perjanjian dalam hukum militer, iko berarti pernyataan perang. Kan gitu. Pernyataan perang. Kalau perang pasti akan terjadi pembunuhan. Nanti bayang di Abbas paman Nabi ko iko orang Makkah sabantalai. Kalau indak datangnya ke Nabi masuk Islam, wah habis saudanya 10.000 pasukan. Maka dipakailah di Abbas. Jadinya dipakainya bagal ko kudo, peranakan kudo jo keledai ya. Namanya bagal. Ndak sekadang kudo nalo pindah lo ketek mode keledai dah. Setiap lalu dia ada api unggun dan celik orang. Siapa? Dek kalam kan malam. Pin celik bagal Nabi ko warnanya putih. Orang nak tahu sana. Ko kendaraan Nabi mah. Oh pamannya mah. Langsung hormat. Sagan orang jadinya. Tu siapa lalu tu? Tahu Pak Fatimah. Langsung sagan orang antar. Nak doang ada yang gaduh dah. Bebas. Dan Abbas ko berharap waktu itu. Lalulah ndak orang Makkah agak surang wah kata. Magiah tahu. Dia tahu orang Makkah nan lalu agak surang wah. Dia tahu ke Makkah agar segera datang ke Nabi. Kalau indak habis kalian sadunya. Tapi yo itu lo lah. Apa dari Allah? You ndak tahu orang Makkah je Allah je dah. Ndak ada orang Makkah nan tahu. Abbas kolah camih. Alah nak kata jadi sudah. 10.000 pasukan lah buat ladiang sadonya enggak. Alah kata jadi camihnya nyontana. Rupanya jo izin Allah. Abu Sufyan malam tu keluar lo. Pai jalan-jalan dia nyonya. Mana nanangan pikiran deklah terjadi pelanggaran perdamaian. Mencari ide soal carunya. Dek Nabi tidak mau memperbaharui perjanjian tu karena telah jadi pelanggaran. Keluarlahnya batigo ada tambahan 2 lain dari bawahannya. Mangeceklah Abu Sufyan ko nampak dinyo dari teh bukit pasukan tadi yang 10.000 api unggun. Nan sebanyak tu api tu. Kan 10.000 kan bayang hitung lah banyak. Pasukan siadu. Kecik anak buahnya itu Bani Khuza'ah mungkin lah. Orang kampung saya laki-laki produksi juga anak-anak sampai tak sebanyak pun ada cak kumpulan sadonya tak mungkin dah tak ada pasukan sebanyak pun dah. Siadu. Tadangalah di Abbas waru orang mengecek ko. Di malam tu terang dituriknya di Abbas. Tahunya ku saru Abu Sufyan. Abu Hanzalah gelarnya Abu Sufyan Abu Hanzalah. Lalu kecek Abu Sufyan tahu lo ku saru si Abbas kan. Abu Fadil yo je. Wasoboknya. Kecek Abbas ko langsung adanya wasawanya di mobnya di Abbas ko. Kini yang nampak ada kalian sebanyak tu itu Nabi Muhammad jo pasukannya. Kalau kalian tak datang kayaknya malam ko masuk Islam, habis kalian sadonya. Mandanga itu suka putih lo tali jantung Abu Sufyan mo. Aja beknya nang keluar dia mulai tu kau alai. Itu je nak. Apa yang harus aku lakukan? Baalai. Tu alai.
Tak ada balai dah cik Abu Sufyan. Cik Abbas kau. Tak ada balai. Kalau tak masuk Islam kalian, habis kalian sadonya bisuak. Tu ba. Pai jombo kini. Tamui kini. Terus yang berdua lagi disuruh Abu Sufyan pulang. Tapi dah boleh cerita-cerita. Terjadi aku nak boleh kita tahu orang di Makkah. Dibawa sampai di perkemahan tadi, api unggun tadi. Abu Sufyan layaman nambo lalu siko. Inyo kan termasuk orang yang melanggar perjanjian. Nyawanya tidak terjamin. Kecik Abbas, sebenarnya siasat engkau menangkau engkau, bunuh engkau bisa segini aja. Tapi duduklah engkau di belakang bo. Duduk di belakang bo. Samo pai wa katampe Nabi. Nah, ya lah katih bagal tadi. Dua Abu Sufyan kau belakang le patuah saja le. Patuah saja le. Wa pemimpin wa atau kau wa alai adalah patuah saja. Akhirnya setiap lewat lo dia pinggun tadi, yang namanya orang perang tu waspada. Syahdu pi menceluk apa Nabi, kendaraan Nabi. Aku punya Nabi mah. Tu pamannya tu. Ndak dia tanya-tanya orang lah. Itulah paman Nabi na lu beri alat je. Ndak tahu orang siapa ni gonceng ada. Bila ketahuannya lah tiba di Umar bin Khattab. Kan lah kadakek ke Nabi lah. Perkemahan Nabi. Siapa? Oh Abbas. Siapa kang tu? Di Paresonya di Umar ke rupanya. Di Pareso, oh Abu Sufyan musuh Allah. Keceknya langsung. Langsung balari Umar go. Kama kakemah Nabi. Tujuannya minta izin. Ya Rasulullah, Abu Sufyan tiba. Apa panjang palanya di? Gitu. Itu tujuan. Abbas tahu. Aku akan kan dipacu di Abbas ko bagalnya tadi. Deknya pakai kendaraan tu dulu tiba di kemah Nabi. Ya Rasulullah, aku bersama Abu Sufyan. Dia di bawah jaminanku. Sudah ngecek itu langsung tiba Umar. Ya Rasulullah, izinan nama mancang balanya. Akhirnya bertangkal orang kedua antara Abbas dan Umar. Umar ku bagi dia, ya Rasulullah, Nabi dianyang saja. Ya Rasulullah, agi izin. Ya Rasulullah, agi izin. Nabi anyang saja. Ya Rasulullah, kecil Abbas, dia di bawah jaminanku. Dek Nabi anyang saja. Kecik Abbas ke Umar, wahai Umar, kalau seandainya Abu Sufyan ko dari kaum engkau, mau yakin tak kamu agak engkau buat mereka dah. Itu aja wahai Umar, keislaman, keislaman daripada engkau ko kan dia dicintai Nabi, dan engkau dia dicintai Nabi lo mah, maka Nabi yang saya kenyaja. Engkau ni sayang Nabi kan kau kanya aja. Yang Nabi nya aja kan. Kau memanfaatkan kesempatan dari Nabi sayang engkau kau aja. Sebenarnya keislaman mu lebih dicintai dari Nabi daripada keislaman ayah hamba. Akhirnya Nabi baru mengecek. Besoklah datang kemari. Besok pagi mari lihat. Akhirnya baru keluar orang kau. Pagi datanglah Abu Sufyan bersama Abbas dan sahabat lain dia hadapan Nabi. Abu Sufyan ko saat itu diangkat sebagai pemimpin kota Mekah. Nyo pimpinannya. Nyo gubernurnya Mekah tu ada tu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bahasa Abu Sufyan ucapan dari Nabi, wahai Abu Sufyan,
tidakkah tiba masanya bagimu untuk mengucapkan syahadat masuk Islam? Lahkanlah tiba maka masuknya untuk masuk Islam. Ajawe Abu Sufyan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat penyantun, orang yang sangat mulia dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sebenarnya ambo yo ingin masuk Islam, tapi aduh je nama ganja di hati ambo ko baru. Kece. Aduh nama ganja di hati ambo ko baru. Mandanga tu berang Abbas ko. Celaka kamu. Dilah di muka Nabi bawa jodoh nama ganja kuduang kepala sudah koleh aja. Aduh jangan ganja kuduang kepala koleh. Mandang tu tak kaji lah Abu Sufyan ko. Ayolah. Akhirnya disitulah Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian dibisian di Abbas kan lama di Makkah. Tahunya sifat Abu Sufyan ko sebagai pemimpin. Kan nyo baru masuk Islam loh. Akhirnya kan Nabi, ya Rasulullah, tapi tidak ada kayak Abu Sufyan dah. Si Abu Sufyan ko nyorangnya suka berdiambok. Nya pemimpin kan ada bos ko nan suka bambo-ambo. Membuangnya senang dia Pak tu mengajak. Selesai masalahnya. Nya suka diambok orangnya. Beko tolong engkau agihlah kayaknya sesuatu yang inyo senang. Akhirnya disampaikanlah oleh Nabi, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Wih, wangi hati nak kata. Orang masuk ke rumah aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Masuk nama cik. Kan rumah sebenarnya banyak dah. Bakut di rumah beliau saja. Ke bambuk je seketik. Dan itu salah satu sifat Nabi ya tu. Ndak amuh menjatuhan orang nan lah kalah. Orang lah kalah ko kan dihinakan seharusnya. Tapi Nabi tetap orang ko lah kalah tetapnya dimuliakan sesuai jo kedudukannya. Lamuhnya masuk Islam aja oleh. Tetapnya dimuliakan. Kemudian berangkatnya Nabi dari Madinah dan Nabi masuk ke kota Mekah itu tanggal 7 balik Ramadan, berarti sepekan perjalanan. Di tanggal 7 balik Ramadan Nabi meninggalkan lembah Fatimah tadi, jarak 30 kilo lah. Dan Nabi menyuruh Abu Sufyan ko dilataan ditampek ada bukit sampi tampek pasukan lalu ko. Di situ pasukan lewat. Abu Sufyan datang di atasnya. Jo Abbas paman Nabi tadi. Biar nampak di nyoko istilahnya nampak pasukan lewat tu anunya. Nak ngeri je seketik. Ya rami orang komai konten. Setiap lalu pasukan ko ditanya dek Abu Sufyan. Ko Bani Mago? Pasukan dari Mago? Ko Bani Sulaim? Tak kenal bodoh. Tak ada urusan bodoh. Ko Bani Mago? Ko Bani Khuza'ah? Bodoh tak ada urusan dah. Setiap lalu ko Bani Fulan, ko Bani Fulan. Tak ada urusan dah. Sampailah lewat pasukan Muhajirin dan Ansar. Karena perjalanannya siang, pemimpin kau di mana perjalanan? Ada perjalanan apa? Di belakang. Kalau malam, pemimpin kau di muka. Ya. Kalau siang, pemimpin kau di belakang. Di mana turing-turing ya? Dan pimpinan rombongan kalau siang hari jalan belakang. Tapi kalau di siang hari di malam hari muka agak tidak sesuai jo perasaan tu.
Nan menampak diorang ko nan para luak di muka. Ko nan menampak diorang mai belakang kan. Nan nak tampak diorang wak pas orang tak ada nampak di malam di muka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah tiba Muhajirin dan Ansar. Lewatlah kaum Ansar. Waktu itu kaum Ansar dipegang benderanya oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Karena perang. Siagon ku kaum Ansar. Asal Ubadah tahu nan tagak ko siya Abu Sufyan. Kecil Sa'ad ko digarata di Sa'ad ko. Dipatakuinya. Kan perang. Hai Abu Sufyan, kalau tahu gini hari apa aja, perang kan? Hari ini perang. Nan haram, hariku halal. Nan haram, hariku halal. Nantilah aja. Pucik lah Abu Sufyan gua, nanti bayang dia. Nan kata jadi ke orang Makkah gua. Nyo pucik tu pas Nabi lalu ditanyanya, ya Rasulullah, yo batu kecik si Sa'ad tu do. Nabi tanya, apa keciknya? Nyo ngecik mana-mana kuan. Rupanya berang Nabi. Ndak boleh nakut-nakut orang godahan. Berang Nabi. Kecik Nabi panggil Sa'ad. Dimbau. Akhirnya bendera diambil darinya. Pindah dengan orang lain, dengan kanaknya. Jadi ndak terhinanan lah. Ya kini apa no mimpin agang kanaan ndak terhinanan kok jatuhanan dan di anaknya jo gantian lah. Ndak boleh ni Nabi manakui. Ndak boleh, jangan takut orang. Kini hari bukan hari bukan pembalasan, itu masalahnya. Jadi orang kau ndak takui lah. Kemudian akhirnya dipegang oleh Qais anaknya. Kemudian setelah pasukan ko lewat sadonyo dan Abu Sufyan ngecek setelah pasukan ko lewat, demi Allah ndak ada nan ka bisa mengalahan pasukan ko kini doh. Ndak ada yang ka bisa mengalahan. Orang Makkah ndak ada persiapan, ndak tahu dah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disuruhlah adik Nabi lapehan Abu Sufyan. Akhirnya dilapen Abu Sufyan, dipacunya kudonya ke Makkah. Sampai di Makkah basoraknya di dekat Ka'bah berdiri. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hadza Muhammad, kinilah tiba Muhammad. Qad ja'akum fima la qibala lakum bih. Dia telah datang kepada kalian dengan pasukan yang tak bisa kalian mengalahan nyodoh. Lalu mandanga tu berang lah orang rumahnya si Hindun. Ani paciknya kumisnya. Aku orang Arab kalau macik janggut sayang tu. Kalau sungguh paciknya lawangina. Kan nyendak Islam. Kalau Islam kan tahu rapikan jenggot. Potong kumis. Adiknya alun Islam lain sungguh panjang loh. Janggut panjang lah. Sungguh dia wajib di dalam rumahnya. Itulah bangihnya orang rumahnya loh. Keciknya berarti engkau lah satu-satu lo masuk Islam yo. Berang orang rumah. Berarti engkau lah masuk Islam lo kok. Alangkah buruknya seruanmu. Luar kecik Abu Sufyan, wailakum, cilako kalian, cilako kalian. Ndak ada waktu untuk melawan kini lai doh. Kalau kalian ndak menyatakan diri masuk Islam kini, kau ndak menyerah doh, ndak do kalian ke salamai doh. Kecik Abu Sufyan. Tu baca roh kami nak salamai. Kecik orang di sekitar Ka'bah orang lah kumpul. Siana masuk ke rumah Abu Sufyan aman je. Tapi suka orang lu pantian kami rumah engkau tu je. Itu nak masuk akal orang dah. Dan lain ada bacanya dah. So haram aman. Ini kan anu suku bambuk ke.
Dah masuk ke rumahnya aman. Dia bacanya rumahnya bacanya aman ya. Sehingga bagi orang sabali, perlu ni kami rumah engkau tu. Tak cayo kami dah je lah. Awari sambung nak. Siana masuk Masjidil Haram aman. Siana masuk ke rumahnya, tutup pintu aman. Barulah orang bubar. Pergi ke rumah masing-masing. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada beberapa dari mereka di antaranya yaitu Ikrimah. Masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, dan ada yang lain-lain melakukan perlawanan. Menilai cuba je, menggarata je. Tak tahu pasukan sebanyak itu dah. Akhirnya mereka kalah saudara. Malah nilai waktu itu ada namanya Hammas bin Qais. Kecik orang rumahnya kapai. Tidak ada kalau lah dikecian, tidak ada yang bisa mengalahkan Muhammad. Tidak ada kalian kekalahan. Lai basarang katampeknya, tidak kalahnya. Palingnya menyerang kemari. Kaya. Lai menyerang, wak katampeknya, tidak ada pernahnya kalah. Kinilah menyerangnya kemari je 10,000 pasukan. Tidak ada kalian kemanang dah. Tapi nan suaminya kau tetap pai. Akhirnya terjadi pertempuran, kalah. Sehingga 12 balik dari orang Quraisy mati dalam melawan pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pas tiba di rumah, suruh-suruh ikut langsung kunci pintu. Si Hammas bin Qais kan. Ke rumah. No. Memang kereta cakap tu je. Dari je pulang kan je. Kalau pakai cean je. Keceknya. Kok nampak dah dia kok kejadian tadi ni mengerikan, menangkuian. Nana doa kepala tangga-tangga hasilnya dari dia no je. Katakuian. Ma yang berani melawan hancur waktu itu. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya Nabi masuk ke Masjidil Haram, kemudian beliau menyuruh buka pintu Ka'bah dan beliau masuk ke dalam Ka'bah. Tunggu, beliau masuk Masjidil Haram, beliau macik panah. Kemudian beliau tawaf sambil dia tehunto. Tapi waktu itu banyak berhala. Sambil tawaf tu ada 360 berhala tu. Sambil tawaf tu lah cucu aja berhala tu je anak panah. Menjatuhan abah tungguan itu lah. Sambil lalu menungguan itu je. Manalah jatuh tu diambil dia sahabat dihancurkan. Mana itu Nabi diambil dihancuran. Sampai berhala-berhala tu hancur sebenarnya. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian beliau lihat ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dibuat orang enggak lukisan. Sedang mengundi nasib. Nabi demi Allah, mereka berdua ini tidak pernah sekalipun melakukan kesyirikan ini. Berang Nabi. Surah Nabi apuih. Sehingga dia apuih gambar itu. Kena ada gambar buruang. Keluarkan dari Ka'bah. Berhala yang dari Ka'bah keluar saudara. Lawan rahsia keluarlah dihancuran. Kemudian Nabi salat. Dalam Ka'bah kok kemana kiblatnya Pak? Kama madok sebuah. Kemudian Nabi salat. Arah beliau tu arah ke pintu Ka'bah. Dia beliau waktu itu beliau tutup pintu, beliau salat di situ. Kemudian beliau berkeliling setiap sudut itu baca Allahu Akbar la ilaha illallah. Allahu Akbar la ilaha illallah. Kemudian beliau keluar, kemudian menyampaikan khutbah di hadapan orang Quraisy. La ilaha illallah wahdah la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian Nabi membaca salah satu ayat yang terkenal, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian Nabi menghadap ke orang Quraisy.
Orang Quraisy sudah kumpul saudanya. Kini ana ranca ambo lakukan ke kalian. Kan orang kalah wah. Nang kalah koko dia berbuat salah. Kalah karena berbuat salah. Seharusnya dalam militer pangan dihancurkan, di bumi hanguskan orang. Ana kapau berbuat ke kalian. Ajawi orang Makkah waktu itu, engkau adalah orang yang baik, anak dari saudara yang baik. Kemudian kata Nabi, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Tak ada kau boleh balik apa-apa. Pergilah kalian dan kalian bebas. Sanang hati orang. Tambah naik, tambah mulia Nabi. Tak ada orang yang saya loko gitu. Mereka Israel gini gua, coba jadi tentara gua. Karena itu kerajaan Israel dah. Tu sarang Israel tu gini, tunduk nak kalah nak apa ngana. Dikumpul ada pangana. Kan terasa dah. Sing orang Makkah ni dah ada orang yang saya loko, yo nabi gua. Yo nabi bisa memerdekanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian disuruhlah Bilal azan. Itu waktu itu puncaknya. Waktu salat masuk, azan di atas Ka'bah. Iko yo bahasa awaknya Tagalambuang orang ni. Batu budak. Bila kan budak, kulitnya hitam. Budak orang Arab tahu, orang Makkah tahunya budak sering. Naik ke atas Kaabah ko orang Makkah sendiri tak ada berani ke atas lain, cuma ke atas lah. Sehingga waktu itu Abu Sufyan, Attab bin Usaid, Al-Haris bin Hisham duduk sekitar Kaabah tu mengeceknya bisik-bisik tiga. Kecik Attab bin Usaid, kau nampaklah dia ayahmu. Ampak dia ayahmu, ku berang nan cari pajau. Yang nanya kata aja. Karena orang Arabku masih ada perasaan strata kah. Orang budak menganek kata saja. Tapi Nabi lah nyampain yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kemudian Al-Haris bin Hisham aceknya, kalau yo berang apa engkau nanti, ada satu lo berang. Ambo satu lo berang cuma. Kalau Pak engkau orang bos satu lebih orang. Kemudian akhirnya Abu Sufyan satu lo. Kalau ambo tak ada ngecek-ngecek. Mau pungkang sama tu kayaknya. Kecek Abu Sufyan. Lah sudah salat, itu salat zuhur ya. Sudah salat Nabi ditamuinya lah Nabi orang bertiga. Abu Sufyan kau ngecek kau dari ya. Haris kau ngecek kau dari ya. Utaib bin Usaid kau ngecek kau dari ya. Gimana tak dengar kau? Kau nak dong ngecek-ngecek orang lain lain. Galak sana. Ala pucik. Dia telah kira Bapak Ibu, bukan penaklukan sebenarnya, tapi pembebasan. Jadi tidak ada pertumpahan darah yang dilakukan Nabi. Terjadinya kematian dua balai orang tadi itu, orang Quraisy itu pun karena yang menyerang Nabi. Kalau tidak doanya menyerang Nabi, tidak akan terjadi pertumpahan darah. Itulah Bapak Ibu sejarah daripada pembebasan kota Mekah yang penuh dengan kepahlawanan tapi juga kasih Tuhan Maha. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا